Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada momentum kali ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita memuji Allah tabaraka wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk mengerjakan salah satu syiar Islam, mengerjakan salat Jumat, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila azan di waktu zuhur pada hari Jumat dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah melangkahkan kaki Anda ke masjid, mengerjakan salat Jumat. Tinggalkan jual beli, kata Allah, wadharul bai', tinggalkan urusan dunia kalian, tinggalkan transaksi-transaksi kalian, tinggalkanlah jual beli kalian, tinggalkanlah obrolan kalian, tinggalkan urusan-urusan duniawi kalian. Mengapa demikian, ma'asyiral muslim? Kenapa semua harus ditinggalkan? Lalu kita harus menuju kepada Rabbul Alamin. Kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengatakan karena salat Jumat lebih baik, lebih mulia, lebih besar pahalanya, lebih berdampak pada kehidupan Anda di dunia dan di akhirat daripada urusan-urusan dunia tersebut di waktu yang sama. Itu jika kalian mengetahui, jika kalian mengerti, jika kalian punya ilmunya. Salat Jumatnya kita pada detik ini itu lebih baik daripada seluruh urusan-urusan dunia kita, kecuali ada udzur syar'i. Tapi mayoritas manusia tidak mengetahui dan memahami. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk hadir dan menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, selanjutnya kita selalu saling mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang sejati, dengan menjalankan perintah-perintah Allah karena keikhlasan, karena rasa cinta kepada Rabbul Alamin. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim, kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah, kecuali dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah
Dan ucapkanlah kalimat yang jujur, ucapkanlah kalimat yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bicaralah kalimat-kalimat yang baik. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan pembicaraan yang benar dan jujur. Apa yang akan terjadi dalam diri kita? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Hadirin yang Allah muliakan, bukan kita yang memperbaiki urusan kita, bukan kita yang memperbaiki kerjaan-kerjaan kita, bukan kita semata yang akan memperbaiki urusan rumah tangga kita, urusan anak-anak kita, tapi Allah yang akan memperbaiki. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian jika kalian bertakwa dan apabila kalian mengucapkan kalimat yang benar dan jujur. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dan selalu kita berusaha bersyukur atas nikmat yang paling besar, nikmat yang dikatakan oleh para ulama bahwa nikmat ini la tuqawwam bisyai'i nafasatan wa gola'a. Nikmat dunia ini tidak bisa disaingi oleh nikmat apapun. Nikmat waktu, hadirin sekalian, nikmat waktu. Dan nikmat bagaimana waktu itu kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu banyak, nikmat itu bertingkat-tingkat. Nikmat ada yang induk dan ada yang cabang. Dan ulama mengatakan induk dari kenikmatan dunia adalah waktu, bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, tapi waktu. Karena dengan waktu itulah manusia akan mendapatkan semuanya. Kita punya semua harta dunia, tapi kalau kita nggak punya waktu dari Allah, apa artinya harta tersebut? Harta itu hanya jadi warisan untuk anak dan keluarga kita. Waktu adalah nikmat yang paling mahal. Waktu adalah nikmat yang paling mewah. Nikmat waktu adalah nikmat yang tidak bisa diganti dengan harta dunia. Harta yang lepas dari diri kita pada hari ini, pada pekan ini, bisa kita rebut kembali tahun depan, bahkan bisa kita dapatkan lagi 6 bulan yang akan datang, bahkan mungkin sebulan yang akan datang. Tapi detik demi detik waktu yang melewati diri kita nggak bisa kita ambil kembali. Makanya ulama kita mengatakan, ketika kita bicara waktu, kita berbicara tentang diri kita, hadirin sekalian. Sebagaimana dikatakan Al-Hasan Al-Basri, anta ayyam, engkau adalah waktu itu sendiri. Apabila berlalu sebuah hari, maka sejatinya yang berlalu bukan sebuah hari semata, tapi yang berlalu adalah sebagian diri Anda, lalu sebagian diri Anda, lalu sebagian diri Anda, lalu sebagian diri Anda, sampai hari ajal kita. Maka berakhirlah diri Anda secara utuh, dari atas sampai bawah, ubun-ubun sampai kaki. Ma'asyiral muslimin Allah muliakan, maka perjuangkanlah waktu sebagaimana kita memperjuangkan diri kita sendiri. Perjuangkanlah waktu sebagaimana kita memperjuangkan diri kita sendiri, dan jagalah waktu sebagaimana kita menjaga diri kita. Ma'asyiral muslimin Allah muliakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang diminta oleh orang-orang yang dibakar di hari kiamat kelak, yang dihancurkan dan disiksa pada saat di neraka pada saat itu. Apa yang mereka minta? Apa yang mereka teriakkan? Apa yang mereka harapkan dari Rabbul Alamin? Allah menjelaskan dalam surat Fatir ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak-teriak di dalam api neraka. Mereka mengemis-ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Mereka mengemis di tengah-tengah siksaan, di tengah-tengah pembakaran. Apa yang mereka minta, hadirin sekalian? Mereka minta harta mereka. Apakah mereka meminta properti mereka? Apakah mereka meminta semua harta benda mereka untuk menjadi pendamping mereka? Tidak. Akhrijna, ya Allah, keluarkan kami, keluarkan kami, keluarkan kami, agar kami bisa beramal, amal yang selama ini kami tidak kerjakan di dunia. Ghairul ladzi kunna na'mal, kata mereka. Kasih kesempatan untuk kami, kasih waktu untuk kami,
agar kami bisa beramal dengan amal yang berbeda dari yang kami lakukan pada saat di dunia. Mereka minta waktu, mereka minta kesempatan untuk beramal. Mereka lupakan seluruh ambisi-ambisi duniawi mereka pada saat mereka hidup. Mereka sudah nggak punya cita-cita mencapai derajat tertentu dalam karir. Mereka nggak punya lagi cita-cita untuk mendapatkan harta dalam jumlah tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka sudah tidak punya destinasi indah yang ada dalam impian mereka pada saat mereka melakukan liburan. Yang mereka inginkan adalah keluarkan kami sehingga kami bisa beramal. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memberikan kamu waktu, kata Allah. Bukankah kami sudah memberikan kalian umur, kata Allah. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Waktu yang cukup untuk digunakan bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, yang ingin mengingat Allah tabaraka wa taala, yang ingin menjadi baik, yang ingin menjadi saleh, yang ingin sujud dan ruku kepada Allah. Sudah cukup waktu yang kami berikan. Allah nggak mengatakan bukankah saya sudah memberikan Anda harta. Allah nggak mengatakan bukankah kami sudah memberikan Anda mobil, bukankah kami sudah memberikan Anda karir. Tidak, Allah katakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan kalian waktu? Bukankah kami sudah kasih waktu? Bukankah kami sudah memberikan kalian waktu? Waktu. Makanya kata Qatadah, jemaah sekalian, i'lamu anna tulal umri hujjah. Ingatlah, waktu adalah argumentasi yang akan ditembakkan kepada Anda pada hari kiamat kelak. Ia bukan sesuatu yang kosong, ia bukan sesuatu yang sederhana, ia bukan sesuatu yang mudah ditinggalkan. Detik demi detik yang kita habiskan itu akan jadi argumentasi kita di hadapan Allah, akan jadi hujah kita di hadapan Allah, atau hujah menyerang diri kita. Awalam nu'ammirkum, mereka minta waktu, hadirin, dan Allah balikkan permintaan mereka. Anda minta waktu, bukankah saya sudah kasih waktu? Anda minta momentum, bukankah saya sudah kasih momentum? Anda minta umur, bukankah saya sudah kasih umur? Hadirin Allah muliakan, ternyata itu bukan pertama kali mereka meminta. Jauh sebelum mereka diadab di dalam api neraka, mereka sudah minta. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, hatta idza jaa ahaduhumul maut, dan ketika kematian itu datang kepada mereka. Ketika kematian itu datang, apa kata mereka? Apa permintaan mereka pada saat kematian itu datang? Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Allahu Akbar. Lagi-lagi mereka minta waktu, hadirin. Mereka minta kesempatan. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal amalan yang selama ini aku tinggalkan. Aku bisa sholat yang selama ini aku sia-siakan. Aku biasa puasa Ramadan yang selama ini aku tinggalkan. Aku bisa berzikir ba'da sholat yang selama ini setelah aku sholat aku langsung pegang handphoneku. Itu yang kita minta pada saat kita datang dan menghadapi kematian, hadirin sekalian. Agar aku bisa zikir pagi petang yang selama ini kita cueki, kita acuhkan, pagi tanpa zikir, sore tanpa zikir, hadirin. Agar aku bisa berbuat baik dengan istri dan anak-anakku yang selama ini kita lupakan istri kita khianati dia, kita bermain di luar, dan anak-anak, nggak ada waktu dengan anak-anak, nggak ada mendidik anak-anak, nggak ada menjelaskan anak-anak tentang iman, tentang tauhid, tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Itu yang kita minta pada saat seseorang berhadapan dengan kematiannya. Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia. La'ali a'malu salihan fima taraktu. Bukankah kematian adalah misteri besar? Bukankah
Kalau ada kesempatan manusia ingin menginterview bagaimana kejadian pada detik-detik tersebut, apa yang dirasakan pada saat seseorang menghadapi kematian, tapi tidak ada yang bisa kita interview hadirin, tidak ada yang bisa kita tanyakan, tidak ada wawancara dengan mereka. Tapi bukankah Rabb kita memberitahukan kita dalam surat tersebut, surat Mu'minun ayat 99, apa yang diharapkan oleh orang-orang ketika datang kematiannya? Rabbirji'un, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa beramal amal yang aku tinggalkan selama ini pada saat aku hidup di dunia. Kata para ulama seperti Qatadah dan lain-lain, kata mereka secara makna mereka mengajak kita berpikir, lihatlah bagaimana harapan orang-orang yang menghadapi kematian. Mereka minta waktu, dan mereka tidak minta untuk bertemu dengan istri mereka, mereka tidak meminta untuk bertemu dengan orang tua mereka, mereka tidak meminta bertemu dengan keluarga mereka. Hadirin Allah muliakan, apabila kematian masih 3 bulan lagi, masih 2 bulan lagi, masih 1 bulan lagi, orang masih minta bertemu dengan istrinya untuk terakhir kali, orang masih meminta untuk bertemu dengan orang tuanya terakhir kali. Orang-orang yang divonis mati, lalu dia dikasih kesempatan, apa permintaan terakhir Anda? Dia masih bisa minta, temukan saya dengan orang tua saya, temukan saya dengan anak-anak saya, temukan saya dengan si A, temukan saya dengan si B, temukan saya dengan si C. Tapi ulama mengatakan, apabila kematian di depan mata dan ketika kita menghadapi hal tersebut, nggak ada sekali lagi istri, nggak ada anak, nggak ada orang tua, nggak ada harta, tidak ada omset, tidak ada investasi, tidak ada properti, tidak ada tanah, tidak ada bangunan, tidak ada hobi yang membuat kita berpaling dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menghabiskan waktu-waktu kita karena kita lakukan tidak secara skala proporsional. Nggak ada itu semua. Nggak ada teman, nggak ada komunitas, nggak ada grup yang ingin kita ikuti. Yang ada hanya la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kasih kesempatan aku beramal, amal yang selama ini aku tinggalkan, amal yang selama ini aku sia-siakan. Hadirin Allah muliakan, orang yang nggak sholat Jumat dia berharap kasih waktu saya untuk bisa sholat Jumat. Orang yang nggak sholat subuh tadi pagi berharap kasih kesempatan saya untuk bisa sholat subuh. Apa kata Allah? Lagi-lagi tidak digubris hadirin. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Omong kosong kata Allah, hanya basa-basi. Kalau memang Anda jujur, kalau memang Anda benar, sudah cukup saya kasih waktu. Sebagaimana tadi surat Fatir, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah saya sudah kasih waktu buat Anda yang cukup untuk Anda berpikir, untuk Anda berubah. Kata para ulama, bukankah Allah bukan hanya sekedar kasih waktu, tapi Allah kasih waktu dengan seisinya yang cukup agar kita mengambil ibrah dari waktu-waktu kita tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang muliakan, sebagian para ulama seperti As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan, Allah ingin menjelaskan kepada orang-orang yang diadab di dalam api neraka ketika Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami sudah berikan kalian umur dan waktu yang cukup untuk dijadikan ibrah, yang dijadikan bahan pengingat bagi orang yang mau mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mengatakan kita bukan dikasih waktu kosong hadirin, tapi kita dikasih waktu dengan segala dinamikanya, dengan segala pasang surutnya, dengan segala ceritanya, dengan segala gelak tawa dan air matanya. Dan itu sudah cukup bagi kita kalau kita ingin kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah ketika kita diberikan waktu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kita pun dikasih momen di saat kita sakit untuk membuat kita sadar bahwa kita lemah, bahwa kita tidak berdaya,
dan waktu kita tepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul pada saat sakit kita sujud kepada Allah. Betul pada saat saturasi 80 atau 70 kita menangis di hadapan Allah. Tapi setelah itu kita lupa. Setelah itu kita kembali ke dunia kita. Setelah itu kita lupa sujud lagi kepada Allah. Lupa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebagian dari kita waktunya salah satunya diisi dengan momen dia divonis dokter sakit kanker atau sakit-sakit penyakit serius, dan pada saat itu dia bangun di waktu malam, dia sujud kepada Allah, dia mengatakan Rabbik firli wa tub alayya. Tapi ketika kanker itu pergi dan dia dinyatakan negatif, dia lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak di antara kita diuji dengan masalah rumah tangga yang memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak berhasil mengelola rumah tangga kita dengan mengandalkan diri kita, yang membuat kita sujud di waktu malam, membuat kita beristighfar ketika kita geleng-geleng kepala terhadap kelakuan istri kita atau anak-anak kita. Tapi begitu semua berakhir, kembali lagi kita kepada kegiatan-kegiatan kita yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya dikasih waktu jamaah sekalian, kita dikasih waktu dengan semua dinamika-dinamikanya, semua cerita-ceritanya, semua pasang surutnya, semua musibah-musibahnya, semua rasa sakit, semua waktu ketika kita nggak punya uang, pada saat kita merintis, pada saat kita disepelekan orang, pada saat kita melihat dengan nyata betapa bodohnya diri kita, betapa kita melakukan blunder dalam 1-2 kasus kehidupan, dan itu membuat fatal karena Allah tidak tolong kita, karena kita lupa dengan Allah, kita lupa isti'anah billah, kita lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tunjukkan betapa pentingnya meminta kepada Allah, betapa pentingnya sujud kepada Allah, betapa pentingnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu semua lupa. Maka wajar ketika Allah mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Omong kosong, itu hanya pembicaraan yang gak ada makna. Saya sudah kasih waktu kok, dan full dengan dinamika, dan setiap dinamika itu cukup untuk membuat Anda ingat bahwa Anda lemah dan Allah yang maha kuat. Cukup untuk membuat Anda ingat bahwa Anda bukan siapa-siapa dan Allah ala kulli syai'in qadir. Cukup untuk membuat dan menyadarkan kita bahwa kita bodoh dan Allah al-alimul khabir. Tapi kita nggak ambil kesempatan. Maka ketika kematian itu menghadang, baru kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Saya nggak kasih permintaan Anda. Itu omong kosong. Awalam nu'ammirkum, bukankah saya sudah kasih waktu yang cukup bagi Anda untuk berpikir? Bukankah Allah kasih Ramadan buat kita, tapi setelah Ramadan kita lupa lagi dengan Allah? Bukankah Allah sudah kasih sakit buat kita, dan setelah sakit kita lupa lagi buat Allah? Bukankah Allah kasih masalah rumah tangga buat kita, begitu masalah selesai kita lupa lagi buat Allah? Bukankah Allah takdirkan kita kehilangan orang tua kita, kehilangan istri kita, mungkin kehilangan anak-anak kita, sebagai pesan bahwa dunia ini fana, tidak ada kekekalan. Mungkin kita berkabung beberapa bulan, setelah itu kita move on dengan cara yang salah, kita lupa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak cara yang Allah kasih kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Karena kalau ajal itu sudah datang, gak ada artinya, gak didengar, taubat gak diterima sama malam yugorgir selama nyawa belum sampai tenggorokan. Dan kalau nyawa sudah tenggorokan, pintu taubat ditutup sama Allah. Sudah cukup. Karena yang gaib menjadi nyata pada saat itu, dan ujian sudah berakhir. Allah ingin kita taubat pada saat yang gaib tetap gaib, karena kita beriman kepada Allah, karena kita beriman pada firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian, beristighfarlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, lalu manfaatkan waktu yang ada yang Allah berikan kepada kita, karena kita nggak pernah tahu kapan waktu itu habis, dan waktu itu pasti akan habis. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Aqimussalam.